Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, kali ini Ibu berniat untuk mengadakan diskusi kelompok. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini semuanya sudah ada yang saling kenal? Belum. Belum. Nah, kalau belum kenal, jadi kita perkenalan dulu ya. Ya, Ngomong-ngomong, di sini sudah tahu saya? belum. Belum tahu saya. Nah, nama saya itu Mila Emilia. Jadi bisa dipanggil Ibu Mila atau Mbak Mila ya. Mbak Ibu. Nah, sekarang bagian kalian dulu yang mana? Yang kenalan. Nama saya Adibah Nurul Iza. Nama saya Kina Milika. Nama saya Sulaiman. Nama saya Rizky Ansuri. Selanjutnya di sini sudah ada yang tahu tentang tema diskusi kelompok yang akan saya bahas. Nah, di sini saya akan mengangkat tema diskusi yaitu tentang cerdas bersosial media. Ngomong-ngomong, di sini sudah ada yang tahu atau punya sosial media masing-masing? Iya, Punya. Coba disebutkan, misalnya kamu punya WA, IG gitu. Kalau saya sosial medianya Bu ada IG, ada Facebook, ada WA, ada Telegram juga. Kamu? Kalau saya cuma WA sama Instagram. Kalau saya ada WA, Instagram, dan Telegram. Kalau saya cuma WA sama Facebook. Nah, kenapa saya mengambil tema cerdas bersosial media? Karena sudah banyak sekarang orang-orang itu menggunakan sosial media untuk hal-hal yang tidak baik, misalkan menyebarkan berita hoax. Dan nggak sering ketemu kan berita hoax. Jadi kita harus cerdas memilih berita yang mana yang benar dan mana yang salah. Dalam bersosial media itu kadang orang-orang itu hanya menggunakan sosial media tanpa tahu dampak buruknya itu apa. Jadi kita harus tahu dulu dampak positif, dampak negatifnya itu apa aja. Sekarang kita bahas dampak negatifnya dulu. Coba ada yang mau berpendapat dampak negatif dari sosial media? Kalau saya Bu, menurut saya dampak negatifnya yaitu kita kesulitan untuk bersosialisasi. Karena kalau seseorang itu sudah menggunakan media sosial, pasti orang itu kebanyakan menghabiskan waktunya itu di sosial media itu. Yang lain? Ya, Bu. Ya, silakan. Karena di sosial media itu dapat menyebabkan kesalahpahaman, yaitu karena banyaknya informasi-informasi yang kebenarannya belum tentu benar. Jadi hoax ya. Iya. Yang lain ada lagi yang mau? Saya Bu, Ya, silakan. dampak negatif dari sosial media di sini salah satunya menyebabkan malas belajar Bu. Karena pada saat seorang menggunakan sosial media, seorang tersebut lupa waktu untuk belajar. Nah, betul. Terus bagaimana kalau menurut Mas Sulaiman? Kalau menurut saya, Bu, kalau kita sering menggunakan sosial media, kita bisa melupakan waktu kita untuk melakukan kewajiban seperti sholat. Betul kata Mas Sule tadi, ada dampak negatif yang sudah kalian sebutkan tadi. Selanjutnya, selain dampak negatif itu, dalam bersosial media juga ada dampak positif. Kita itu tidak hanya mendapatkan negatif terus. Jadi menurut kalian ada yang tahu dampak positif dari sosial media? Coba dari cowok-cowoknya dulu. Menurut saya bisa digunakan sebagai media transaksi untuk jual beli secara online. Kalau menurut saya, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terus selanjutnya yang cewek-cewek di sini punya pendapat apa aja? Kalau menurut saya sih Bu menjadi sarana komunikasi Bu, apalagi untuk keluarga kita yang jauh, jadi lebih memudahkan gitu Bu, asalkan kita tahu cara menggunakannya. Ya, betul. Lanjut, Mbak Ivina. Menurut saya itu Bu bisa memudahkan kita dalam mencari lowongan pekerjaan. Nah, Kan iya. di sosial media di sini sudah banyak yang memasang lowongan pekerjaan. Nah, benar. Tadi
tadi sudah disebutkan ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah selanjutnya kita kan adik-adik semua ini kan anak-anak muda ya, tentu harus berpotensi baik untuk depannya. Jadi menurut kalian itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak negatif dalam bersosial media? Saya Bu, Ya, menggunakan sosial media itu dengan sepenuhnya. Seperti kayak Instagram. Sekarang kan Instagram itu digunakan untuk mempromosikan produk. Tapi kan terkadang kalau untuk orang yang tidak tahu gitu, tidak tahu menggunakannya yang baik seperti apa, terkadang kan kita melihat postingan-postingan yang memang mengandung unsur negatif gitu. Saya tidak bisa menyebutkan unsur negatifnya itu seperti apa. Yang lain? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya kita harus bisa memfilter berita-berita yang tersebar di media sosial. Agar tidak termakan hoax ya. Ya Bu, Terus lagi ada yang mau berpendapat? Saya Bu, jangan suka berkomentar negatif di media sosial Bu. Nah ya betul. Terus lagi Ya Bu, kan Sule? menggunakan media sosial untuk mendapatkan hal yang baik seperti mengikuti seminar online. Ya, betul. Jadi dapat saya simpulkan di sini ya hasil diskusinya ada dalam sosial media itu ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Ada dampak positif yaitu bisa berbisnis atau also katanya tadi ya, bisa menambah ilmu pengetahuan, terus bersosialisasi dengan kerabat jauh dan banyak lagi. Terus ada dampak negatif yaitu sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Terus ada yang salah paham karena hoax dan malas belajar atau melalaikan kewajiban. Setelah kita tahu dampak positif dan negatifnya, kita kan sudah tahu juga seharusnya apa yang kita bisa lakukan dalam sosial media, yaitu tadi menggunakan sosial media dengan sepenuhnya. Terus bisa memfilter berita hoax dan yang fakta. Terus tadi juga katanya Mas Sule bisa ikut seperti seminar dan lain-lain. Juga jangan berkomentar yang tidak baik atau bisa mancing emosi orang lain. Nah sudah cukup ya menurut saya sampai di sini diskusinya. Sampai bertemu di pertemuan bimbingan kelompok selanjutnya. Mungkin saya tadi ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Jadi sampai di sini dulu. Soalnya saya juga ada rapat. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.